Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam bait pengantara Injil hari ini, haleluya, di situ disebutkan, hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bacaan hari ini mengajak kita semuanya bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Seperti disebutkan di dalam kitab Wahyu, saatnya panen, saatnya semua selesai. Di situ dikatakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kalau ada petani mengerjakan sawahnya, dia punya harapan bahwa suatu ketika akan panen, akan memperoleh hasilnya. Tetapi untuk itu sebelumnya dia berusaha memelihara tanahnya, menghalau atau menghilangkan hama-hama yang ada, yang melawan ataupun menghambat pertumbuhan tanaman itu, serta memberikan pupuk dan sebagainya, supaya pada saatnya
panen itu memperoleh hasil yang baik, hasil yang bagus dari panenannya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam mengikuti Yesus, mengikuti Dia dan ajakan untuk tetap setia kepadanya di dalam kurun waktu kehidupan yang diberikan kepada kita, juga ada saat-saat yang tidak mudah. Seperti kalau petani tadi mengharapkan hasil yang baik, tentu ada hama penyakit yang menghambat, yang menghilangkan atau menghancurkan juga tanaman itu. Yesus mengajak agar waspada. Hari yang dekat seperti kehancuran Yerusalem yang dinubuatkan oleh Yesus, seolah-olah itu menggambarkan harapan dan kehancuran kehidupan ini. Kehidupan mereka juga. Karena itu, untuk setia kepada Yesus, kita juga diharapkan untuk waspada. Waspada terhadap kesesatan-kesesatan, waspada terhadap hal-hal yang tidak mengarahkan kehidupan ini kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena itu disebutkan dalam antar bacaan itu, kita diajak untuk setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu kita tetap terus untuk menghidupkan harapan, karena harapan akan kehidupan abadi, harapan akan kehidupan bahagia di surga. Karena itulah yang merupakan puncak dari ataupun panen, puncak dari kehidupan kita semuanya. Apa artinya kalau tidak ada panen? Apa artinya kalau Tuhan tidak mendatangi kita? Seolah-olah kehidupan kita di dunia ini ya hampa belaka, karena tidak punya harapan akan kehidupan yang abadi di surga. Itulah yang menggerakkan kita semuanya dalam kegiatan-kegiatan kita, yang menggerakkan kita semuanya supaya tidak jauh dari Tuhan, yang menggerakkan kita semuanya untuk setia ataupun hidup bersamanya dalam segala situasi keadaan yang kita alami. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.